Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah kewirausahaan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Malika Nur Agusin, perwakilan dari kelompok 10 akan memimpin acara presentasi hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu menyampaikan makalah tentang evaluasi kinerja aspek organisasi dan manajemen bisnis. Anggota saya adalah Putri Nabila, Siska Dwi Okaviani, dan Afita Salsabila. Materi selanjutnya, evaluasi kinerja akan disampaikan oleh Afita Salsabila. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses menilai kinerja ternilai dalam waktu tertentu dengan membandingkan kinerjanya dengan standar kinerjanya dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan sumber daya manusia mengenai ternilai. Evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilai mengobservasi dan mencatat hasil observasi. Mengobservasi artinya mengamati apa yang dilakukan, bisa berupa hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi ternilai yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang ternilai. Evaluasi kinerja pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kadar profesionalisme karyawan serta seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama, ada memberikan balikan atau feedback. Melalui evaluasi kinerja, organisasi mengetahui seberapa tinggi pegawai telah memenuhi kewajiban kinerjanya. Yang kedua, ada motivasi kinerja terbaik. Evaluasi kinerja memotivasi pegawai untuk menghasilkan kinerja terbaik. Proses evaluasi kinerja menunjukkan pegawai apa yang dianggap oleh perubahan sebagai kinerja terbaik. Yang ketiga, mendorong pelatihan dan pementoran. Para manajer diharapkan menjadi pelatih yang baik bagi tim kerjanya dan menjadi mentor bagi protagonnya. Dan yang terakhir, memperbaiki keseluruhan kinerja organisasi, yaitu bagian ini merupakan tujuan terpenting evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja memungkinkan organisasi mengkomunikasikan harapan organisasi terhadap tim-tim kerja dan para anggotanya dan mengetahui seberapa baik mereka memenuhi kinerjanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Afita Salsabila yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya, proses evaluasi kinerja saya yang akan sampaikan. Proses evaluasi kinerja adalah organisasi yang mapan menyusun suatu buku panduan mengenai proses evaluasi kinerja. Tujuan daripada panduan tersebut sebagai pedoman bagi penilaian dan melaksanakan tugasnya menilai, ternilai, dan panduan bagi ternilai apa yang harus dilakukan ketika dinilai oleh penilai. Isi daripada buku panduan evaluasi kinerja adalah peraturan yang mendasari evaluasi kinerja, tujuan penilaian, dimensi, dan indikator kinerja yang dinilai. Proses penilaian, membandingkan kinerja ternilai dan dengan standar kinerjanya. Mengisi instrumen penilaian, wawancara evaluasi kinerja, apakah ternilai puas, ternilai naik banding pasca evaluasi kinerja. Setelah penilai mengisi formulir penilaian, langkah selanjutnya adalah memberikan hasil evaluasi kinerja kepada ternilai. Hasil daripada evaluasi kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja
pengembangan sumber daya manusia, memberikan kompensasi, program peningkatan produktivitas, program kepegawaian, dan menghindari pelakuan diskriminasi. Selanjutnya, pengertian bentuk organisasi. Manajemen adalah alat untuk mencapai suatu tujuan, dan dari tujuan itu memerlukan wadah atau tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, yang dikenal dengan nama organisasi, yang biasa ada dalam perusahaan-perusahaan. Organisasi secara statis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atau tujuan yang telah dirancang. Sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah satu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas dan tersusun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Nabila. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip organisasi. Berkaitan dengan pembentukan atau penyusunan suatu organisasi, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip atau asas organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Tujuan dan arah merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan suatu organisasi, karena dari tujuan ini akan terlihat hasil yang akan dicapai, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Yang kedua, pembagian kerja. Dalam pembentukan suatu organisasi, harus terlihat dengan jelas akan pembagian kerja dari masing-masing unit atau sub-organisasi. Hal ini supaya tidak terjadinya tumpang tindih aktivitas dan dapat menghambat tercapainya suatu tujuan. Yang ketiga, delegasi kekuasaan. Dengan adanya pembagian kerja tersebut yang jelas, maka akan terlihat pula garis komando dan delegasi kekuasaan atau wewenang dari masing-masing unit kerja. Yang keempat, rentang kekuasaan. Rentang kekuasaan merupakan penjabaran dari pendelegasian suatu kekuasaan. Parameter dan tolak ukur pun harus menjadi bagian dari rentang kekuasaan, sehingga tidak timbul diktatoris kekuasaan atau kesewenangan kekuasaan tersebut. Yang kelima, tingkat pengawasan. Penggambaran tingkat pengawasan yang timbul antar atasan dengan subunit bawahannya haruslah terlihat dalam struktur organisasi tersebut, sehingga batasan apa yang menjadi hak dan kewajiban baik itu atasan maupun bawahan akan tercipta. Yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dengan tergambarnya struktur organisasi yang jelas, maka kesatuan perintah atau komando akan terlihat pula. Begitu juga dengan tanggung jawab dari orang yang memberikan delegasi atau perintah akan nampak. Yang terakhir, koordinasi. Ini pun harus terlihat dengan jelas dalam penyusunan suatu organisasi. Koordinasi dari masing-masing divisi atau unit kerja akan tercipta. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi manajemen bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Pengertian manajemen bisnis adalah kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis. Dia mencakup semua pengaturan baik dari dalam proses pengerjaan suatu bisnis untuk mencapai suatu tujuan yang kamu inginkan. Dari usaha besar sampai usaha kecil pun harus menggunakan manajemen bisnis agar laju usaha yang akan mempunyai target dan dapat memenuhinya. Terima kasih. Terima kasih kepadamu Putri Nabila yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska Dwi Oktaviani. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi utama manajemen. Di dalam manajemen bisnis, setidaknya ada 4 fungsi utama manajemen, yaitu ada perencanaan atau planning. Dalam fungsi ini, manajemen berperan untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, lalu merencanakan cara terbaik demi mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada pengarahan atau directing. Pada tahap ini, setiap anggota tim idealnya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan demi mencapai tujuan perusahaan. Meski begitu, mereka tetap membutuhkan dorongan agar
bisa terus termotivasi untuk bekerja. Yang ketiga ada pengorganisasian atau organizing. Setelah melakukan perencanaan secara matang, saatnya merubah rencana tersebut menjadi suatu yang nyata. Namun, untuk itu Anda perlu memastikan agar tugas atau kegiatan tertentu dikerjakan oleh orang-orang yang tepat. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Agar setiap proses dalam manajemen berjalan optimal dan sesuai rencana, maka perlu diberlakukan fungsi pengendalian. Umumnya, fungsi pengendalian meliputi 4 kegiatan, yaitu untuk menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, serta melakukan perbaikan apabila ada penyimpangan dari standar prestasi, serta melakukan perbaikan apabila ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, komponen penting dalam manajemen bisnis ada 5. Yang pertama, deskripsi usaha jelas. Yang kedua, melakukan analisa pesaing. Selanjutnya, strategi pemasaran. Lalu laporan keuangan, dan yang terakhir menjaga kualitas produk dan jasa. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Sister Wia Kevinani yang telah menyampaikan materinya. Sekian presentasi hari ini. Setelah presentasi hari ini dilakukan, saya akan memberikan kesimpulan diskusi hari ini. Penyusunan sistem evaluasi kinerja yang pertama dilakukan adalah menentukan dimensi dan indikator kinerja yang nilai. Dimensi adalah bagian atau unsur yang membentuk suatu variabel yang akan diukur. Setelah itu, menentukan deskriptor level kerja adalah skala hasil mengukur kinerja untuk membedakan kinerja tertinggi sampai dengan kinerja terendah. Kemudian, fungsi dan tujuan evaluasi kinerja adalah memberikan feedback, memotivasi kinerja terbaik, mendorong pelatihan dan pementoran untuk mempermudah dalam melaksanakan proses evaluasi. Alangkah lebih baiknya memiliki suatu model evaluasi. Banyak model evaluasi yang telah berkembang sampai saat ini. Manajemen bisnis adalah kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis. Dia mencakup semua pengaturan baik dari dalam proses pengerjaan suatu bisnis untuk mencapai suatu tujuan yang kamu inginkan. Dari usaha besar sampai usaha kecil pun harus menggunakan manajemen bisnis agar laju usaha kamu mempunyai target dan dapat memenuhinya. Manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing, dan pengendalian, controlling. Di dalam penyusunan manajemen bisnis, terdapat beberapa komponen penting guna mencapai tujuan dalam bisnisnya, yaitu deskripsi usaha jelas, lakukan analisis pesaing, strategi pemasaran, laporan keuangan, dan yang terakhir menjaga kualitas produk dan jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan bahas cara manajemen bisnis yang baik dan kita mulai sekarang juga. Manajemen bisnis itu adalah modal untuk mencapai keuntungan dalam berbisnis. Bagi Anda yang sedang merintis usaha, manajemen bisnis itu merupakan hal penting untuk dipersiapkan dengan baik. Nah, gimana cara manajemen bisnis yang baik itu? 1. Buatlah bisnis model kanvas. Sebelum memulai bisnis, Anda harus merancang bisnis model kanvas atau BMC yang mencakup segala rincian bisnis yang akan Anda mulai. BMC itu akan memudahkan Anda untuk mengatur pembagian tugas
karena setiap bagian itu penting dalam manajemen yang sudah tersegmen dengan jelas. PMC sendiri terdiri dari 9 segmen, yaitu customer segment, value proposition, channels, revenue stream, key resource, customer relationship, key activities, key partnership, dan cost structure. Kesembilan segmen ini menjelaskan target pelanggan sebuah bisnis, ya, keunggulannya, produk atau jasa yang ditawarkan, cara distribusinya, sumber pendapatan, sumber daya yang dipakai, kemudian cara komunikasi dengan pelanggan, aktivitas bisnis, partnership, dan juga struktur keuangan sebuah usaha. Nah, kalau Anda mau tahu cara merancang PMC ini, saya sudah buatkan videonya di pojok kanan atas ini, atau Anda bisa cek linknya di deskripsi. 2. Mempersiapkan dana. Jika PMC merupakan fondasi manajemen sebuah usaha, maka dana usaha adalah tiang untuk menopang sebuah bisnis. Nah, saat awal dibuka, bisnis itu kan belum bisa menghasilkannya. Maka dari itu diperlukan modal dulu, misalnya untuk bayar kebutuhan operasional. Modal itu bisa datang dari tabungan pribadi Anda sebagai bentuk investasi. Ya, namun nggak dianjurkan untuk menanamkan seluruh tabungan Anda sebagai suntikan dana usaha. Pastikan Anda punya dana cadangan. Nah, akan lebih mudah jika Anda mencari bantuan investor atau mitra kerja yang dapat memenuhi kebutuhan modal usaha. Selain itu, mitra usaha juga dapat membantu proses pengambilan keputusan, ya, jika terjadi masalah yang harus segera ditangani. Nah, kalau Anda ingin tahu cara mendapatkan modal usaha tanpa bunga, silakan tonton video saya di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. 3. Delegasi tugas ke tim. Manajemen usaha yang berhasil itu adalah cerminan keberhasilan kerjasama dengan tim. Akan sulit bagi Anda kalau semua urusan manajemen usaha itu dilakukan sendirian. Ya, mulai dari urusan finansial sampai operasional Anda lakukan sendiri. Maka dari itu, ya, Anda membutuhkan tim kerja yang berkualitas, ya, terpercaya, yang dapat membantu mengoperasikan bisnis Anda. Menemukan tim yang baik itu nggak mudah, ya. Anda harus cermat dalam menyeleksi calon tim yang potensial. Nah, kalau Anda sudah menemukan tim yang berkualitas dan terpercaya, jangan lupa bekali dengan SOP bisnis, ya, untuk membantu mereka dalam menjalankan pekerjaan dengan baik, ya. Selain membantu tim, ya, SOP itu juga bisa berfungsi untuk menerapkan standar kualitas pelayanan yang memuaskan pelanggan. Hindari micromanaging tim Anda, ya. Micromanaging ini adalah tindakan di mana setiap gerak-geri itu atau cara kerja karyawan Anda itu Anda awasi dan diatur. Hal ini bisa menghambat kinerja para tim Anda, ya, dan membuat manajemen bisnis itu nggak efektif. Ya, delegasikan aja tugas pada tim itu dengan penuh kepercayaan, dan Anda nanti akan melihat bisnis Anda itu semakin berkembang. 4. Strategi marketing yang efektif. Strategi marketing yang efektif itu akan meningkatkan brand awareness produk atau jasa yang Anda tawarkan. Posisikan diri Anda itu sebagai customer, ya, dan analisa perkembangan tren. Sesuaikan juga, ya, strategi marketing Anda itu dengan target customer dan kebutuhan pasar. Jangan sampai malah berimbas buruk bagi bisnis Anda. Di channel ini saya sudah banyak bahas tentang strategi digital marketing yang bisa Anda gunakan, ya, sebagai bagian dari strategi marketing Anda. Jadi langsung aja diobok-obok channel ini, ya. 5. Kembangkan bisnis. Terakhir, saatnya Anda bersiap untuk mengembangkan bisnis ke tahap selanjutnya. Manajemen usaha itu yang efektif, ya, memerlukan critical thinking, ya, agar bisa menemukan kelemahan dan kelebihan sebuah bisnis itu. Dari kelemahan dan kelebihan bisnis itu, ya, Anda itu bisa memodifikasi bisnis yang telah dirintis menjadi lebih baik lagi. Contohnya, Anda bisa menambahkan jenis produk atau jasa yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan pasar, namun juga related dengan produk Anda yang sudah ada. Nah, apabila bisnis Anda memiliki kekurangan dari segi kualitas produk, ya, saatnya mengganti vendor misalnya, ya, dan meluncing produk dengan formula yang lebih baik lagi.
bisnis yang berkembang mengikuti perubahan zaman merupakan kunci dari manajemen usaha yang sukses meraup keuntungan. Nah, itulah cara manajemen bisnis yang baik tanpa ribet yang bisa Anda coba sekarang. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat buat Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari saya.